Halo semuanya, nama saya Yunike dari Sekolah SMA Kristen Bina Kasih, kelas 11 IPA 1 akan menjelaskan tentang bahaya, pencegahan, dan penularan penyakit HIV atau AIDS. Acquired Immunodeficiency Syndrome atau yang kita kenal dengan AIDS merupakan penyakit yang ditandai sejumlah gejala dan infeksi yang timbul karena turunnya kekebalan tubuh yang disebabkan infeksi oleh virus HIV. Sedangkan Human Immunodeficiency Virus (HIV) merupakan virus yang menginfeksi serta menghancurkan sel darah putih manusia, sel TCD positif, yang menyebabkan turunnya kekebalan tubuh manusia. Sistem kekebalan tubuh manusia dianggap berkurang ketika tak lagi dapat berfungsi untuk memerangi infeksi dan penyakit. Orang dengan sistem kekebalan tubuh yang berkurang akan lebih rentan terhadap infeksi virus dan kanker. Orang yang terinfeksi HIV akan mengalami gejala seperti demam kelenjar yang disertai ruam, nyeri sendi, dan pembesaran kelenjar getah bening. Akan tetapi, beberapa orang yang terinfeksi tak memiliki gejala tertentu. Dengan demikian, satu-satunya cara untuk mengetahui infeksi HIV adalah dengan tes HIV. Selanjutnya, penularan. HIV dapat ditemukan di cairan tubuh manusia yang terinfeksi, seperti darah, air mani, cairan vagina, serta ASI. Penularan HIV terjadi melalui beberapa hal, seperti penetrasi seks, transfusi darah, jarum tato maupun jarum suntik yang terkontaminasi, serta antara ibu dan anak, selama kehamilan, persalinan, dan menyusui. Meskipun HIV dapat ditularkan melalui penetrasi seks, resiko penularan HIV berbeda berdasarkan penetrasinya. Seks anal dilaporkan 10 kali lebih beresiko menularkan HIV daripada seks vaginal dan oral. Sedangkan, kegiatan seks dengan mereka yang hidup dengan HIV aman dilakukan ketika orang dengan virus HIV telah benar-benar menjalankan terapi antiretroviral. Kegiatan seks juga lebih aman dilakukan dengan menggunakan kondom. Penularan lain terjadi karena penggunaan jarum suntik bekas atau jarum suntik secara bersama-sama. HIV juga dapat menular melalui pisau cukur yang tidak steril. Resiko penularan melalui jarum suntik maupun pisau cukur dapat diminimalkan dengan selalu menggunakan jarum suntik maupun pisau cukur baru dan steril. Sedangkan, penularan dari ibu ke anak dapat terjadi pada saat ibu hamil melalui plasenta, saat melahirkan melalui kontak cairan ibu dan bayi, maupun saat menyusui melalui ASI. Selanjutnya, pencegahan. Penularan HIV melalui kegiatan seksual dapat dicegah dengan cara melakukan seks dengan pasangan tetap yang tidak terinfeksi, seks tanpa penetrasi, konsisten menggunakan kondom, melakukan seks dengan mereka yang pernah hidup dengan HIV, dan telah melakukan terapi antiretroviral, dan tak terdeteksi viral load, hingga terapi post-exposure preventif PEP. Di sisi lain, penularan HIV dapat diminimalkan dengan selalu menggunakan jarum suntik baru dalam pengobatan serta memastikan darah atau produk darah dalam transfusi telah dites HIV. Pengurangan resiko penularan HIV bagi pengguna obat suntikan dapat dilakukan dengan mengubah pengobatan menjadi oral, tak pernah menggunakan jarum suntik bekas atau berbagi jarum suntik dengan orang lain, serta selalu mensterilkan peralatan saat mempersiapkan obat. Resiko penularan ibu hamil yang hidup dengan HIV kepada anaknya dapat dikurangi dengan terapi antiretroviral selama hamil, melahirkan, dan menyusui. Departemen Kesehatan Republik Indonesia menyarankan konsep ABCD untuk menghindari penularan HIV yang terdiri dari abstinence, be faithful, condom, drug no, and education. Abstinence berarti abstain melakukan hubungan seks bagi yang belum menikah. Be faithful berarti saling setia kepada satu pasangan seks, tidak berganti-ganti pasangan. Kondom berarti mencegah penularan HIV melalui hubungan seksual dengan menggunakan kondom. Drug no berarti tidak menggunakan narkoba, sedangkan education berarti memberikan pendidikan dan informasi yang benar mengenai HIV, terkait cara penularan, pencegahan, dan serta pengobatannya. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih.